Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Gimana tadi sebelum berangkat sekolah kalian makan dulu nggak? Biasakan makan dulu sebelum belajar supaya kalian bisa berpikir dengan baik. Ya. Terus tadi udah sholat zuhur? Yang muslim wajib sholat. Bagi yang non muslim berarti yang nggak wajib sholat. Hari ini sebelum hari belajar kita baca doa dulu. Ya. Nanti baca doa dipimpin oleh Bapak sendiri. Sebelum belajar kita berdoa semoga apa yang nanti kita pelajari dapat bermanfaat buat kita. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke ya. Tadi pas Bapak lihat di sini mejanya udah terisi, kursinya sudah terisi, sepertinya semuanya masuk ya. Muhammad Fadli masuk nggak? Masuk. Kemarin kamu nggak masuk kenapa? Sakit? Sakit apa? Oh, ya, berarti nggak boleh dulu. Oke, hari ini kita akan belajar tentang dasar-dasar coding. Ya, kemarin kita sudah bahas tuh kan, ada tentang berpikir komputasional. Kita sudah belajar bahwa berpikir komputasional itu apa deh? Ada yang tahu? Apa pengertian berpikir komputasional? Yang tahu boleh acungkan tangan. Itu tadi kemarin boleh. Ya, Kayla. Coba Eka yang keras. Kemampuan menyusun solusi masalah secara logis dan sistematis sehingga dapat diproses oleh manusia maupun komputer. Nah, berpikir komputasional tuh ya. Jadi jangan dilupakan itu pengertiannya. Berpikir komputasional itu dia kemampuan menyusun solusi suatu masalah sehingga dapat dimengerti ya secara sistematis, sehingga dapat dimengerti oleh manusia maupun oleh komputer. Kalau tentang komputer, kalian belum langsung praktek tentang menggunakan komputer membuat coding gitu yang program-program itu belum ya. Tapi kita itu belajar dulu tentang dasar-dasar. Mari sudah kita pelajari. Ini kalau prinsipnya ada 4. Yang pertama komposisi, terus pola, abstraksi, berpikir algoritmi. Cuma yang detailnya kemarin baru sampai di abstraksi ya. Sekarang kita lanjut tentang berpikir algoritmi. Jadi tujuan pembelajaran kita kali ini adalah kalian setelah belajar ini tuh diharapkan mampu menerapkan prinsip berpikir algoritmik di dalam kehidupan sehari-hari. Apa sih berpikir algoritmik itu? Nah, nanti kita lihat ya ini pengertiannya. Prinsip, coba kita baca sama-sama nih pengertian berpikir algoritmik. Berpikir algoritmik adalah tadi kan prinsipnya ada 4. 1 di komposisi, 2 pengenalan pola, 3 abstraksi. Ketiga prinsip itu digabung maka menjadi berpikir algoritmik. Jadi misalkan contoh nih dalam kehidupan sehari-hari ada resep masakan. Ada yang pernah baca resep masakan? Enggak. Mungkin anak perempuan? Biasanya mau bikin apa nih, kan lihat dulu resepnya kan ya. Apa-apa bumbunya, kemudian cara masaknya seperti apa, ya kan? Nah, sini misalkan seperti membuat nasi goreng atau petunjuk perakitan mainan. Nah, yang lagi viral itu kan kayak mainan gangsing pakai penghapus. Kalau misalkan kita buatkan langkah-langkahnya, maka kalian itu sedang melakukan berpikir algoritmik. Pertama kalian apain dulu tuh penghapusnya, kemudian pakai step
staples kan, dihubungkan, terus dipakai paku payung kan, sampai jadi. Ketika kalian bisa membuat instruksi itu secara detail, benar, sistematis tadi, yang dapat dimengerti oleh manusia, maka sebenarnya kalian itu sedang berpikir algoritmik. Selanjutnya, nah ini adalah contoh penerapan berpikir algoritmik, misalkan cara menyikat gigi yang baik dan benar. Sudahkah kalian menggosok gigi seperti ini? Kemudian lihat di sini. Nah, apa hubungannya dengan coding? Nah, hubungannya dengan coding itu kalau misalkan kalian punya robot, ya kan? Kemudian robotnya diminta untuk membuat SOP misalnya. Kalau kita instruksikan ke manusia, secara sederhana bisa, tapi kalau robot itu belum. Misalkan untuk membuat SOP, ambil es, masukkan ke gelas. Kalau kalian menginstruksikannya seperti itu, apakah robot akan mengerti? Nah, sekarang kalian akan Bapak berikan sebuah susunan langkah-langkah membuat mie. Nanti ini akan kalian susun dan kelompok mana yang paling cepat akan mendapatkan skor yang baik, gitu ya. Oke, silakan diurutkan. Tempelkannya ke bawah ya, ke bawah, ke bawah. Tadi Bapak kasih tahu kelompok satu di mana. Makanan power blue. Kalau udah selesai ditempelkan, langsung ke tempatnya masing-masing, biar langsung kelihatan mana yang duluan. Iya. Cari tempat yang kosong. Tempelin dulu lah. Jadi kelompok kelompok 5 udah selesai. Kelompok 2 udah selesai. Kelompok 3 sudah selesai. Kelompok 5 ada duluan. Coba dibacakan. Boleh buat satu orang. Pertama apa dulu tuh? Oke, cukup segitu aja. Benar gak? Langsung urutan kedua. Masukkan telur dan topping. Salah. Jadi kalau beda nanti hasilnya beda ya. Rasanya bisa beda. Kalau telur yang belakangan bisa jadi telurnya jadi kurang matang. Iya kan? Coba tadi kelompok
Berapa tadi yang habis kelompok 5? Kelompok 2. Coba kelompok 2. Hasilnya dibacakan yang tadi ditempel. dalam 400 cc. Oke, lanjut yang kedua. Campur semua bumbu ke dalam. Salah, beda ya? Ya. Beda, gagal berarti. Kelompok berikutnya, kelompok 3 ya? Coba cek kelompok 3. Kelompok 3 dulu. Rebus mie dalam 400 cc. Betul, langsung kedua. Masukkan telur dan topping. Oke, sama ya. Tuh. Yang ketiga. Angkat telur dan topping sebelum terlalu matang. Oke, terus. Campurkan semua bumbu ke dalam piring sembari menunggu mie direbus. Ya. Tuang mie ke dalam campuran bumbu di Ya. piring, sesuaikan sendiri kuahnya. Oke. Kalau rebus pakai kuah, kalau goreng yang enggak berarti jadi. Jadi siap didakan. Oke. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Berarti kelompok tadi 5 dan kelompok 2 walaupun cepat karena susunannya salah, jika kita memerintahkan robot berarti salah kerjaannya kan? Maka dianggap gagal. Kelompok 3 yang benar. Coba pengen tahu Bapak kelompok 1 tadi. Anda kan tadi mau baca Yang dekat tadi enggak apa-apa ya? saja. Rebus mie dalam 400 cc. Ya. Air mendidih selama Benar ya, langsung jadi ya. Boleh sama tepuk tangan untuk kelompok 1. Berarti ketika kalian sudah mengerti menyusun suatu langkah-langkah dengan tepat, kalian sudah bisa secara dasar berpikir, menerapkan proses berpikir algoritma. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Nah, sebelum kita latihan secara sendiri-sendiri, ini kan kelompok kan? Kita latihan secara sendiri-sendiri, kita latih fokus dulu. Tepuk pagi. Tepuk pagi itu berarti pagi 1. Siang 2. Sore. Malam. Malam jangan tepuk aja, nanti marahin sama orang ya. Siap ya? Pagi. Siang. Pagi. Malam. Ya. Kalian jawabnya disusun secara mudah. Kemudian yang nomor 2, ini nanti ada soal kalian melatih robot untuk membuat es kopi. Es kopi susu. Tadi ada display. Kan belum. Nanti kalau udah diurutkan, kasih nomor 1, 2, 3 urutan itu ya, udah ketahuan urutannya. Kalau di soal itu kan tidak bapak kasih nomor, hanya strip, menandakan bahwa itu masih acak. Jadi kalau kalian sudah urutkan, kasih nomor 1, 2, dan seterusnya. Bacakan, Patri. Susunannya dulu. Ya. Siapkan semua bahan seperti roti dan selai. Oleskan tiada selai stroberi pada roti yang lain. Aduk selai kacang, oleskan selai kacang pada roti yang lain. Kemudian irisan roti menjadi satu. Potonglah roti lapis. Ditulis nggak? Iya, gagal. Robotnya bingung, ntar kan? Ketahuan apa nih? Nah, gitu. Terima kasih untuk mari tepuk tangan dulu. Bapak ini Semua bahan seperti roti dan selai. Aduk selai kacang. tuh kan beda. Oleskan selai kacang pada roti yang lain. Oleskan jelly atau selai stroberi pada roti yang lain. Tempelkan irisan roti menjadi satu. Potonglah roti lapis yang sudah jadi. Nikmati roti lapis. Ya. Lanjutnya. Ya, bacain nomor 2. Pergi ke dapur, lalu ambil bubuk kopi dengan tangan kiri dan ambil gunting dengan tangan kanan. Lalu gunting kemasan bubuk kopi dengan tangan kanan, lalu ambil gelas dengan tangan kanan, lalu masukkan bubuk kopi ke gelas. Lalu ambil panci dengan tangan kanan dan tuangkan air ke dalam panci dengan tangan kanan dan nyalakan kompor dengan tangan kanan dan masak air selama 2 menit. Terus. Setelah matang, buang air yang di dalam panci ke dalam gelas dengan tangan kanan.
lalu ambil sendok dengan tangan kanan dan aduk air hangat menggunakan sendok dengan tangan kanan dan ambil susu dengan tangan kanan, lalu buka susu di bagian atas, putar berlawanan ke arah jarum jam. Lalu tuang susu ke gelas dengan tangan kanan dan ambil sendok lagi dengan tangan kanan. Lalu aduk semua yang ada di gelas dengan tangan kanan. Lalu buka kulkas dengan tangan kanan dan ambil es batu yang ada di freezer. Lalu freezer dan di kulkas dengan tangan kanan dan ambil es batu dengan tangan kanan. Untuk mereka ya, untuk mereka. Sudah cukup detail tadi apa yang disampaikan Eka, tapi masih ada beberapa detail yang terlewat. Kayak misalkan tadi robot ngambil es ke kulkas. Jadi robot itu posisinya berarti diem kan? Diam. Tinggal misalkan dia robot menghadap ke sebelah kanan, lalu berjalan 3 langkah menuju kulkas, itu kan harus, iya kan? Jadilah makanya kalian jika kita sering melatih berpikir kita secara algoritmik, yang pertama melatih kemampuan berpikir logis dan terstruktur. Jadi kalian itu berpikirnya logis dan terstruktur, rapi. Bangun tidur jam berapa itu terstruktur rapi, ngapain aja udah terstruktur rapi. Bagaimana penampilan kalian pada saat belajar ini? Adakah pengetahuan baru yang kalian dapat? Oke, nanti akan kita lanjutkan pertemuan berikutnya dengan belajar tentang mesin cerdas dan mesin non cerdas. Oke ya? Karena waktu itu sudah habis, kita tutup dengan menanyakan alhamdulillah.